warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Sebentar saya share screen dulu ya. Ustazah, materinya bagaimana Ustazah? Apa saya yang share atau bagaimana Ustazah? Sebentar Ustazah, Umi, saya baik, saya saja yang share. baik Ustazah. Kameranya apa? Ya, HP-nya di itu saja, HP-nya di mana? Ditidurin Ustazah di landscape, jadi dia gambarnya besar Ustazah. Iya gitu. Terus yang gambar inspirasi muslimahnya ditaruh ke sana Ustazah. oke. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Kemarin kita sudah di bab sampai di bab ahkamul mad. Kameranya di ituin saja. Tapi kalau misalkan ini Ustazah jadi nggak bisa lihat kami kan? Oh iya, Saya tidak aja apa-apa. Ustazah, kalau nggak saya aja yang share screen saja nggak apa-apa. Saya kosong kok hari ini. Kasih ke WA aja Ustazah. WA WA Umi. Mm-mm. Kalau nggak ke Telegram juga bisa Ustazah. Ustazah punya Telegram nggak Ustazah? Lebih enak sih ke Telegram. Punya Telegram nggak Tidak, Tid? sebentar. Mm-mm. Kalau ke Telegram lebih ini lebih apa namanya lebih cepat. Lagi kosong Insya Allah hari ini.
Karena saya kirim lewat WA ya, karena saya tidak ada Telegram. Belum ada Ustazah. Saya kirim ke WA ini, Afan. Iya, ke WA Ustazah belum ada Ustazah. Ya. Belum belum masuk Oh, Ustazah. sebentar, salah. Ya, coba saya sudah merekin di grup yang yang nanti kalau ini sudah nanti baru kita pakai alat foto. Saya bukanya sih Pak. Ya. Hmm. Ya Ustazah Allahumma ini as'alukal aqwa wal afiyah. Tadi Bunda tadi Belum ada Ustazah. oh iya, Afan jaringannya Mm-mm. sebentar. Iya. Hanya saya belum punya bukunya Ustazah Afan Ustazah. Signalnya lama ya Ustazah. Ya, Afan ini jaringannya. Mm-mm. Baik, saya share ya. Sabar. Ya, lanjut. Siapa lagi? Indah. Silakan Ustazah. Sebentar. Ini saya kirim contohnya juga ya, Umi. WA. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab mat, ahkamul mat. Saya bacakan dulu baitnya. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. Di bait 42 di situ lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Mad memiliki tiga hukum yang tetap, yaitu yaitu al wujubu wal jawazu wal luzum. Di bait 42 itu mad itu memiliki tiga hukum, hukum yang tadum wahya, hukum yang
tetap, yaitu apa saja? Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Ada wajib, jawaz atau jais, dan lazim. Jadi mat di sini dibagi menjadi tiga. Ada mat wajib, mat jais, mat mat wajib, mat jais, mat lazim. Seperti contohnya, Umi Afan boleh minta tolong di-share. Oke, kita lanjut. Bait ke-43. Fawajibun ja'a hamzum ba'da mad fi kilmati wa dha bimuttasil yu'ad. Mat wajib terjadi jika hamzah setelah mat. Tadi kan di bait ke-42 di situ dijelaskan mat itu ada tiga. Yang pertama mat wajib. Mat wajib itu apa? Penjelasannya ada di bait 43. Fawajibun inja'a hamzum ba'da mat fi kilmati wa dha bimuttasil yu'ad. Mat wajib terjadi inja'a hamzum ba'da mad. Jika ada hamzah setelahnya mad. Jadi apabila ada hamzah setelahnya mad fi kilmati wa dha bimuttasil yu'ad. Dalam satu kata. Dalam satu kata yang bersambung itu dinamakan fi kilmati wa dha bimuttasil yu'ad. Dinamakan mat wajib muttasil. Jadi apabila ada hamzah setelahnya mat dalam satu kata. Contohnya seperti ja'a, ja'a. Jadi dalam satu kata. Apabila ada mat di dalam apabila ada mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, itu namanya mat wajib. Dinamakan mat muttasil atau mat wajib. Mat wajib muttasil. Kenapa dia muttasil? Karena dia bersambung. Fawajibun in jaa hamzum ba'da mad fi kilmati wa dha bimuttasil yu'ad. Terus di bait selanjutnya, bait ke-44. Wa jaizum maddun wa qasrun infusil kullum bi kilmati wa hadzal munfasil. Mad jaiz boleh dipanjangkan maddun wa qasrun. Qasrun itu dua ya, qasrun itu dua. Infusil yaitu jika mad dan hamzah kullum bikilmatin masing-masing dalam kata yang terpisah. Wahadzal munfasil dan ini disebut mad jaiz munfasil. Jadi maksudnya di sini dia dibaca qasar 2 harokat. Tapi qasar ini dibaca qasar 2 harokat bukan di imam yang kita baca, bukan di imam Hafiz. Karena kita baca Qur'annya Imam Hafiz, riwayat Hafiz an Asim. Nah, kalau 2 harokat qasar ini Imam Hafiz tidak membaca 2 harokat. Jadi, bedanya mat wajib, mat jaiz, mat lazim itu apa? Kalau mat wajib dan mat jaiz itu panjangnya 4 dan 5 harokat di imam kita, Imam Hafiz an Asim. Dan di imam-imam yang lain, mereka ada yang membaca 2 harokat, ada yang membaca 4 atau 5 harokat. Nah, tetapi mat lazim, semua ulama qiraat itu membaca 6 harokat. Jadi tidak ada yang membaca 4 atau 5 harokat. Jadi semuanya membaca 6 harokat. Jadi ketika kita membaca mat lazim, tidak boleh kurang dari 6 harokat. Kita lanjut di bait ke-45. Wa mithlu dha in 'arada sukunu waqafan kata'lamuna nasta'inu.
seperti mad jais munfasil yang boleh dibaca panjang, wa mithlu dha in arados sukunu, atau boleh dibaca panjang atau qasar jika ada huruf yang disukunkan karena waqaf. Seperti kata alamun dan nasta'in disebut mad arid lis sukun. Jadi yang bisa dibaca 2, 4, 6 itu ada di mad arid wa mithlu dha. Jadi perumpamaannya seperti in arados sukunu, seperti mad arid lis sukun ketika waqaf. Jadi mad arid lis sukun itu apa? Mad arid lis sukun itu mad yang disebabkan karena waqaf. Apa itu arid? Apa itu arid? Arid itu baru datang. Jadi baru datangnya itu apa? Baru datangnya itu karena kita waqaf. Jadi contohnya seperti kata waqafan kata alamun nasta'in, itu mad arid lis sukun, disebut mad arid lis sukun. Kenapa disebut mad arid lis sukun? Karena apabila ada mad yang dibaca waqaf, itu namanya mad arid lis sukun. Panjangnya berapa? 2, 4, 6 harokat. Jadi ketika kita membaca tidak boleh kurang dari 2, 4, atau 6. Tergantung kita membacanya 4 harokat atau 6 harokat dari setiap akhir ayat tersebut. Jika akhir ayat tersebut ada mad arid lis sukun di awal, misalnya ayat pertama. Di ayat pertama itu ada mad arid lis sukun, di ayat kedua ada mad arid lis sukun. Tidak boleh kita membaca di ayat pertama 4 harokat. Di ayat kedua 6 harokat. Di ayat ketiga kita membaca 2 harokat. Tidak boleh. Jadi kita harus membaca sama. Dari awal sampai akhir membaca Al-Quran harus 4 harokat, 4 harokat, 4 harokat. Jika kita ingin membaca 6 harokat, harus sama 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat. Tidak boleh kurang dari 4 harokat atau kurang dari 6 harokat. Dan tidak boleh acak-acak. Tidak boleh 2, 4, 6. Tidak boleh 6, 4, 2. Tidak boleh. Harus 6, 6 semua. 4, 4 semua. Begitupun mad jais dan mad wajib. Tidak boleh kita membaca 4 dan 5 harokat. Tidak boleh membaca 5 atau 2 harokat. Tidak boleh. Jadi jika kita membacanya 4, 4, 4, semuanya harus 4 satu ayat. Dan semua yang kita baca harus sama. Terus kita lanjut. Au quddimal hamzu 'alal maddi wadha badal ka'amanu wa imanan khudha. Atau jika hamzah didahului sebelum mad, maka ia adalah mad badal. Jadi apabila ada hamzah, bahasa lebih ringannya, lebih gampangnya, au quddimal hamzu. Apabila hamzah didahului mad badal ka'amanu, maka dia dinamakan mad badal. Nah, kata amanu, apabila bisa juga kita mengartikan mad badal itu apabila ada hamzah yang dibaca panjang, itu namanya mad badal, dibaca panjang 2 harokat saja. Panjangnya sama seperti mad tabi'i, panjang mad badal. Jadi ketika kita membaca adama, itu namanya mad badal, bukan mad tabi'i, karena pengertiannya apabila ada hamzah dibaca panjang 2 harokat, itu namanya maddul badal. Amanu, amana, adama, ala, itu semuanya mad badal. Terus lanjut di bait ke-47, walazimun. Ini sukunu ussila waslau wa waqafan ba'da maddin tuwila. Mad lazim jika disukunkan dengan sukun asli dalam keadaan wasol dan waqaf setelah mad yang dipanjangkan. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi kita membaca mad lazim dan mad lazim ketika wasol dan waqaf itu tetap dibaca panjang. Nah, di sukunnya di sini maksudnya sukun apa? Di sini sukunnya sukun asli, bukan sukun yang baru datang. Maksudnya sukun yang baru datang itu karena waqaf. Misalnya kita mau waqaf tulisannya misalnya khaufa.
tapi kita mewakoh jadi khauf. Nah, itu namanya sukun aridoh. Kenapa? Karena dia baru datang. Tapi kalau misalnya kita mau berhenti di kata khauf, khauf itu dia di kata ya-nya itu memang sudah sukun. Jadi maksudnya sukun aridoh itu sukun yang baru datang. Ada sebabnya. Tapi kalau sukun asli memang sukun dari awal ayat tersebut. Jadi tidak baru datang. Memang asli tulisan tersebut sudah sukun. Afanumi boleh minta tolong di-share yang contohnya yang di bawah di saya kirim. Yang ini Ustazah atau yang mana? Satu lagi itu. Ini? Nah, setelah sebelahnya Umi, Afwan. Satu lagi. Ya, oke. Nah, di sini ada contohnya. Ini contoh mat jais. Apabila ada mat, jadi mat jais itu dia beda kalimat. Kenapa dia namanya mat jais? Mat jais munfasil. Kenapa dia tidak muttasil? Muttasil itu artinya bersambung. Munfasil, jadi kita ingat saja seperti ini. Misalnya mat jais munfasil. Jadi kita tahu oh berarti kalau munfasil majais berarti dia kepisah katanya. Tapi kalau misalnya muttasil mat wajib muttasil berarti dia bersambung. Nah, panjangnya kita harus tahu panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Jadi kita ketika membaca tidak boleh membaca ya ayyuha tapi ya ayyuha. Nah, qalu amanna wa fi anfusikum tidak boleh ya ayyuha, jadi harus istiqomah panjangnya karena kita sudah belajar jadi ketika membaca harus diperhatikan harus fokus mungkin beberapa orang sudah tahu tetapi kita harus fokus lagi ketika membaca tidak boleh setiap ayat itu panjangnya itu berbeda-beda. Kadang kita tidak sadar karena mungkin terlalu enak kita membaca Al-Quran sehingga ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu aufu amanu seharusnya panjang kita baca pendek karena kita terlalu menikmati bacaan kita. Kita boleh menikmati bacaan tetapi tajwid dan hak-hak huruf harus diperhatikan juga. Oke, boleh dari urutan nomor satu membaca satu kata Anak, kata anak saja mohon ya bimbingan. satu satu kalimat ya Umi ya ayuhal satu Ya ayuha gitu ya. iya boleh diulang Ya ayuha oke selanjutnya nomor urut selanjutnya kata selanjutnya Qulu amanna. oke bedakan yang mana mat tobi'i yang mana mat jais boleh diulang Qu Qulu amanna. oke A-nya terlalu panjang di situ A-nya Banyak. hanya Tapi panjang ada mat badal oke boleh diulang Qulu amanna. oke nanya 2 harokat diulang lagi Dua Umi kali itu. Nah. Qulu amanna. Qulu amanna. Jadi manna sama panjangnya. Nanya sama A. Qulu Qulu amanna. Oke. Selanjutnya, nomor urut selanjutnya. Ya Ustazah, saya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum. Oke. Nomor urut selanjutnya. Ke awal Ustazah, afwan. Ya. Ya ayyuha. Oke. Selanjutnya. Bismillah. Qulu amanna.
Oke, fokus di sini. Diperhatikan yang mana mat tabi'i, di mana mat jais, di mana mat badal, di mana mat tabi'i. Diulang, diperhatikan. Qulu amanna. Oke, boleh. Diulang lagi mat tabi'i yang di hamzah, mat badal yang di hamzah jangan terlalu panjang, hanya 2 harokat saja. Diulang lagi. Qulu amanna. Oke, selanjutnya, nomor urut selanjutnya. Wa fi anfusikum. Oke, nomor urut selanjutnya. Yang mana ini Ustazah? Ya ayyuha. Ayo. Ya ayyuha. Oke, nomor urut selanjutnya. Apa sudah habis? Nomor urut selanjutnya. Saya dari mana Oh, tuh, Ustazah? 10, Umi. U Ulu amanna. Oke, di mat badalnya panjangnya kurang sedikit. Kurang. Ulu amanna. Eh, ada lagi Umi? Udah habis? Habis. Oh ya, oke. Kita lanjut. Boleh share contohnya yang selanjutnya Umi, Afwan? Oke, di sini ya Ustazah, yang khauf aja. yang khauf. Setelahnya Afwan Umi. Ya, itu salah. Bukan. Nah, itu. Ini Bukan. Afwan, sebelumnya Umi. Huruf al-bait. Ya, itu. Ini. Baik. Nah, di sini ada mat arid lisukun. Insya Allah kalau misalnya mat wajib sepertinya semuanya udah pada paham ya. Biasanya itu orang kebanyakan salah di mat jais. Karena dia terpisah jadi huruf setelahnya lupa. Kalau enggak eh, ketemu hamzah, oh lupa nih karena dia terpisah katanya. Jadi kebanyakan kadang kita merasa oh dia nggak bertemu hamzah ini tidak bertemu hamzah. Ternyata setelahnya hamzah. Tapi awalnya tidak kita baca panjang. Jadi harus diperhatikan lagi ketika membaca mad jais karena dia katanya terpisah. Jadi harus diperhatikan oh huruf selanjutnya ini apa, huruf selanjutnya apa. Oke, kita lanjut. Eh ini kata khauf. Di sini khauf di sini mat bisa jadi mat. Ada yang tahu? Khauf. Mat lain. Ya, Mat Lain. matlin. matlin. Ketika diwasol disambung, kata khaufin itu menjadi harful lin. Tetapi ketika kita wakof itu menjadi maddul lin. Kenapa diwasol? Kenapa diwasol, Afan? Kenapa kalau disambung dia dinamakan harful lin? Karena dia hanya huruf lin saja. Tidak ada mat-matnya, tidak ada panjangnya. Tapi kenapa ketika wakof kita namakan dia maddulin karena dia ada panjang. Jadi madlin itu panjangnya sama seperti mad arid lis sukun. Nah, di sini ada kata khauf. Nah, ketika kita membaca misalnya liila fi Quraisy itu harus panjangnya misalnya saya ingin membaca 2 harokat saja mat aridnya. Tapi jarang biasanya kalau misalnya riwayat Hafiz orang-orang membaca 2 harokat biasanya kebanyakan membaca 4 atau 6 harokat. Mohon maaf ya di tempatnya lagi agak bising. Jadi bisa 4 harokat atau 6 harokat atau 2 harokat boleh. Kalau misalnya nafas kita tidak panjang tapi harus isi koma. Jadi di akhir-akhir kata tidak boleh dibaca misalnya khauf 6 harokat. Al-bait 6 harokat. Tapi ketika ketiga al-muflihun udah 2 harokat. Itu tidak boleh.
Jadi harus sama. Misalnya kita ingin membaca liila fi Quraisy 6 harokat. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf 6 harokat. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, itu harus sesuai, harus sama. Jadi tidak boleh diingatkan lagi, tidak boleh membaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, tidak boleh. Jadi harus sama. Karena ketika kita fokus ingin mengaji, biasanya boleh ngaji sendiri. Kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran sendiri masing-masing. Jangan khauf, bait, al-muflihun, tidak boleh ya. Itu diperhatikan lagi. Karena sangat sering terjadi seperti itu. Nah, di sini khauf kita baca 4 harokat saja ya. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Boleh dari nomor urutan 1 baca 3 kata ini ya. Oke. Khauf, Ya. al-bait, al-muflihun. Oke. Jadi kata al-muflihu itu di akhir haknya dhammah. Jadi kita tidak boleh membaca al-muflihun. Itu mulutnya tidak maju. Karena ketika membaca dhammah, seperti membaca Al-muflihun. harful waw. Jadi al-muflihun. Hu. Bukan al-muflihun. Al-muflihun. Gitu ya. Boleh diulang, Umi? Al-muflihun. Oke. Selanjutnya, nomor urut selanjutnya. Kembali ke awal ya, Ustaz. Iya. Al-bait, al-muflihun. Oke. Selanjutnya, nomor urut selanjutnya. Ustazah. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Nomor urut selanjutnya. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Nomor urut selanjutnya. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Nah, tetapi ketika kita membaca dhammah, jangan sampai terikut dengan huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya kasrah, jadi bukan al-muflihun, haun ditarik dari belakang, tetapi tidak langsung maju ke depan saja. Al-muflihu, hu langsung maju. Al-muflihu itu hanya kasrah, jadi tidak ikut tertarik ke dhammah, tidak al-muflihu haun, tapi al-muflihun. Boleh diulang? Al-muflihun. Oke. Nomor urut selanjutnya. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Nomor urut selanjutnya. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Ya, nomor urut selanjutnya nomor urut 8. Ya, halo. Apa sudah tidak ada? Nah, udah ada kopiannya kok. Ada. Umi Isna cepetan, Umi Isna ayo baca. Halo, iya, tunggu ya. Ustazah sebentar sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khauf, al-bait, al-muflihun. Oke. Sudah habis? Nomor 9. Gak ada ya, berarti saya. Ya. Berarti saya.
al-khawf, al-bait, al-muflihun. Oke. Oke, Masya Allah ya. Jadi diperhatikan lagi nanti ketika membaca kita harus isi koma. Jadi tidak boleh panjang, tidak boleh ada yang pendek. Jadi harus sama semua panjangnya. Diperhatikan lagi, oke. Umi Afan itu saya ada kirim contoh lagi satu. Mana Ustazah? Apa sudah masuk di WA? Oh, di WA. Ya, Sebentar Ustazah. ya, baik. Hmm. Hai. Di sini ada mat lazim. Jadi mat lazim itu kan dibagi menjadi dua. Ada mat lazim yang harfi, ada mat lazim yang kalimi. Jadi apa itu bedanya mat lazim harfi dan kalimi? Jadi kalau misalnya mat lazim kalimi itu dia ada di kalimat dalam Al-Qur'an. Tapi ada satu mat lazim yang dia mukhaffaf di kalimi. Jadi rata-rata di mat lazim kalimi, mat lazim yang di dalam kalimat itu rata-rata musaqqal, bukan mukhaffaf. Yang musaqqal itu kebanyakan musaqqal. Yang mukhaffaf itu hanya satu, ada di kata al-ana. Jadi apa itu mukhaffaf? Apa itu musaqqal? Mukhaffaf itu dia apabila ada mat bertemu dengan mukhaffaf, ada yang tahu bertemu dengan Tasdid. Sukun asli. ya Sukun. mukhaffaf itu bertemu dengan sukun. Kalau musaqqal, mat lazim musaqqal itu bertemu Dengan tasdid. ya tasydid musaqqal. Jadi ingat ya, apabila apa itu mat lazim mukhaffaf kalimi. Jadi apabila ada mat bertemu dengan sukun di dalam kalimat. Kalau mat lazim musaqqal kalimi berarti apabila ada mat bertemu dengan tasydid di dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Alif lam mim. Nah, lam di situ ada mat apa? Ada yang tahu? Lamnya. Mimi. Miss lain. Oke. Oke. Lazim harus. Apabila ada ya mimi, lam, mim ke mim, benar. Itu ada mis lain, tetapi di lamnya saja itu ada mat apa? Mad lazim Mat harfi. lazim Musaqqal musaqqal. harfi. Oke, musaqqal harfi. Harfi. Mim di situ ada mat lazim, Mukhaffaf harfi. mukhaffaf Harfi. harfi. Oke, jadi udah paham ya. Jadi apabila ada mat bertemu dengan, jadi di sini bagaimana cara kita tahu apa itu dia mat di harfi ya? Apabila apa itu mat lazim mukhaffaf, apa itu mat lazim musaqqal, bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya di sini kita jabarkan. Kata alif, di sini yang pertama hamzah, ada hamzah. Alif lam. Nah, di A kita tulis alif. A, lam, fa, alif. Terus setelahnya lam, alif, terus mim. Jadi kita jabarkan satu-satu hurufnya. Nah, baru di situ kita tahu bagaimana dia di situ mat lazim mukhaffaf atau musaqqal. Jadi panjangnya tidak boleh lebih dari 6 harokat dan tidak boleh kurang dari 6 harokat. Jadi membacanya alif lam mim al-ana dabbah. Nah, kata dabbah itu mat lazim musaqqal kalimi. Nah, ba di situ tasydid ya. Jadi ketika kita membaca huruf
tasydid, kita harus menjelaskan terlebih dahulu sukun yang pertama karena tasydid itu ibarat dua huruf. Kembali lagi ke materi-materi sebelumnya. Jadi tasydid itu ibarat dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu sukunnya. Kemudian ke harokat fathahnya. Dabbah. Dabbah. Jadi tidak boleh membaca dabbah. Dabbah. Itu tidak ada tasydidnya. Tapi dabbah. Dan tidak boleh juga kita membaca dabah. Dabah. Tidak. Jadi harus diperhatikan panjangnya. Oke, boleh dibaca dari nomor urut 1. Satu kalimat saja ya. Satu kalimat. Satu-satu. Oke. Alif lam Nah, jadi kita juga tidak boleh membaca, kita naikkan suaranya atau ada nabernya, tidak boleh. Jadi tidak boleh alif lam, tidak. Alif lam mim Sorry ya. dabah. Oke, boleh diulang? alif lam mim. Oke, nomor urut selanjutnya. Ana. Oke, tidak boleh diputus karena itu satu Iya. kata. Ulang. Ana. Oke, panjangnya kurang. Dihitung 6 harokat. Ana. Oke. Selanjutnya. Ya, Ustazah. Ya. Dabbah. Oke. Nomor urut selanjutnya. Alif lam mim. Oke. Nomor urut selanjutnya. Al-ana. Oke. Yang panjangnya di mat yang pertamanya ya. Boleh diulang, Umi? A-nya A-nya yang panjang. Al-ana. 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 Oke. Boleh diulang sekali lagi, Umi? Al-ana. Oke. Selanjutnya. Dabbah. Oke. Nomor urut selanjutnya. Alif lam mim. Oke. Nomor urut selanjutnya. Ana, Ustaz. Iya. Bismillah. Alif lam mim. Oke. Al-ana, Umi? Al A-nya yang panjang. al an Al-ana. Coba diulang lagi. al ana Oke, A-nya kepanjangan. Diulang lagi. A-nya 2 harokat saja. Diulang. al ana Oke. da Selanjutnya. ya dabbah Oke. Boleh diulang lagi dabahnya, Umi? dabbah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Oke. Selanjutnya, Umi? Ana. Oke. Selanjutnya. Dabbah. Oke. Kita lanjut.
Afan Umi boleh. Bagi sahabat yang baru belajar, sebaiknya buka kamera ya, biar Ustazah bisa juga mengkoreksi ismamul harokatnya. Kecuali kalau yang sudah itu mahir. Kalau belum, masih belajar, masih pemula, dibuka kameranya biar betulin ismamul harokatnya. Ya Ustazah ya? Ya, boleh. Hai. Umi, Afan boleh minta tolong di-share lagi yang Mana Ustazah? selanjutnya. Bentar. Bait yang itu. Bait yang panjang tadi. Yang panjang, yang kolu. Bukan, baitnya Umi. Oh, baik yang panjangnya. Ini? Oke. Kita masuk ke bab aqsamul maddil lazim. Aqsamul lazimil ladaihim arba'ah. Wa tilka kilmiyyu wa harfiyyun ma'ah. Tadi kita udah jelasin ya di awal. Di sini mat lazim. Ini saya jelaskan kembali. Di sini pembagian mat lazim menurut para ulama qiraat itu ada 4. Ladaihim arba'ah. Wa tilka kilmiyyu wa harfiyyun ma'ah. Jadi itu ada apa aja? Kilmiyyu wa harfiyyun ma'ah. Ada mat lazim kilmi, ada mat lazim harfi. Terus kita lanjut ke bait selanjutnya. Jadi sudah saya jelaskan di awal kan. Bait ke-49, kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Di situ yang keduanya bisa mukhaffaf dan bisa musaqqal. Fahadhihi arba'atun tufassalu. Ada 4 bagian terperinci. Maksudnya di sini apa? Jadi mat lazim dan mat harfi, yang kilmi dan harfi itu dibagi menjadi 2. Ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Jadi kilmi dan harfi itu ada yang harfi mukhaffaf, ada yang harfi musaqqal. Terus lanjut ke bait 50. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama. Apabila dalam satu kata berkumpul, ijtama itu berkumpul. Apabila dalam satu kata ada sukun yang berkumpul, mak harfi mat bersama huruf mat, maka itu terjadi namanya mat lazim fahuwa kilmi waqo, dan itu dinamakan mat lazim kilmi. Jadi di dalam kalimat ya, apabila dalam satu kata, jadi maksudnya itu apa? Kata di dalam bahasa Arab itu kalimat, di dalam bahasa Indonesia. Oke, terus kita lanjut ke bait 51. Apabila dijumpai itu di bait 51, wa fi thulathil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyum bada. Apabila dijumpai ada 3 huruf dan di tengahnya ada mat, maka itu merupakan mat lazim harfi. Maksudnya apa di sini? 3 huruf. Kata ain. Ain itu kan ada 3 huruf. A, ya, sukun, dan nun. Nah, di situ dia masuk di mat lazim harfi. Ada ulama yang mengatakan juga di situ ada matlin. Ada ulama juga yang mengatakan matlin berarti panjangnya 2, 4, 6 bisa. Tetapi ada juga yang mengatakan bisa dia mat tabi'i ainnya. Ada juga yang mengatakan 6 harokat. Tapi yang lebih masyhurnya itu ain dikata kaf, ha, ya, ain, sod. Itu panjangnya 6 harokat. Ada yang mengatakan lebih masyhurnya ya. Ain, sin, qaf itu lebih masyhurnya. Orang-orang ada yang mengatakan 2, tetapi kita memakainya itu 6 harokat panjangnya. Kaf, ha, ya, ain. Ain. Jadi tidak memakai yang 2 harokat, tetapi 6 harokat. Itu di surat Maryam. Terus lanjut ke bait ke-52. Ini sekilas saja ya, karena tadi sudah dijelaskan di awal. Hanya kita pahami artinya saja. 52, kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Keduanya musaqqal jika diidghamkan. Jadi tadi musaqqal itu apa? Apabila dia bertemu dengan tasydid.
maka dia harus diidghamkan. Adapun mukhaffaf dia tidak diidghamkan. Mukhaffafun kullun idza lam yudghama, tidak diidghamkan. Walazimun, bait selanjutnya, walazimun harfi awal suwar. Mat lazim harfi di awal beberapa surat. Wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Terbatas dalam 8 huruf. Jadi yang dibaca 6 harokat itu ada 8 huruf. Apa saja? Ada disebutkan di bait selanjutnya. Di bait ke 54. Ya jema'uha hurufu. Jadi 8 huruf itu yang dibaca 6 harokat. Jadi ketika kita menemui 8 huruf ini berarti dia harus dibaca harus dibaca 6 harokat panjangnya. Apa aja hurufnya? Kam, asal, naqas. Ya jema'uha hurufu kam, asal, naqas. Jadi di sini ada kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sad. Ketika kita bertemu dengan huruf-huruf ini di fawatihus suwar. Apa itu fawatihus suwar? Di awal-awal surat. Ketika kita menemui huruf-huruf ini di awal-awal surat, kita harus membacanya dengan panjang 6 harokat. Wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhos. Jadi huruf ain di sini memiliki 2 cara baca. Tetapi lebih masyhurnya yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi lebih masyhurnya dia memanjangkan. Memanjangkan maksudnya di sini apa? Dibaca 6 harokat. Terus di bait selanjutnya, di bait ke-55, wa ma siwal harfi tsulathi la alif. Famadduhu maddan tabi'iyyan ulif. Dan yang selain huruf tsulathi yang memiliki 3 ejaan huruf selain alif, maka matnya disebut mat tabi'i. Seperti ya toha kan toha, tulisan aslinya toha, tonya panjang, ada alifnya, terus ha. Nah, di situ dia dibaca mat tabi'i. Toha, to 1 2. To dan alif saja. Ha dan alif saja. Kalau dieja satu-satu ya. Ha fathah dan alif setelahnya. Terus to fathah, alif setelahnya. Dia hanya 2 huruf saja. Maka itu dibaca mat tabi'i. Nah, kalau kita mau tahu di mana saja huruf-huruf yang dibaca mat tabi'i, nah di bait selanjutnya lagi, wadhaka aidan fi fawatihis suwar fi lafdhin hayyin tahirin qadin hasar. Hal itu juga ada di dalam pembuka beberapa surat yang terkumpul dalam lafaz hayyin tahirin. Jadi kata hayyin tahirin itu semuanya mat tabi'i. Ha, ya, to, ha, ro. Ha tipis, ya, to, ha tebal, dan ro. Jadi kalau ditanya di fawatihus suwar, huruf-huruf yang dibaca panjangnya 6 harokat. Apa saja? Itu ada di kata kam asal naqas. Di bait ke 54. Ya jema'uha hurufu kam asal naqas. Ya jema'uha hurufu kam asal naqas. Nah, di situ baitnya. Kalau ditanya huruf-huruf fawatihus suwar yang bisa dibaca 2 harokat saja, itu ada di bait ke-56. Wadhaka aydan fi fawatihis suwar fi lafdhin hayyin tahirin qadin hasar. Fi lafdhi hayyin tahirin. Jadi dia hanya dibaca 2 harokat saja. Kata ha, ya, to, ha, ro. Jadi kalau misalnya kita bertemu di fawatihus suwar, harful ha, mim, hanya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Oke. Yasin, ya-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Toha, to-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Ha-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Alif lam ro, ro-nya dibaca berapa harokat? 2 harokat. Nah, sudah termasuk di dalam kata hayyin tahirin. Jadi ingat, ketika kita membaca fawatihus suwar, kata ha, ya, to, ha, ro, itu semuanya dibaca 2 harokat saja. Tetapi ketika kita menemukan dia fawatihus suwar di awal-awal surat, itu kaf, mim, kam, asal, naqas, atau kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan sad, itu berarti kita harus membacanya panjang 6 harokat. Di situ mat lazim.
Ketika kita bertemu dengan hayyun tahirin, itu semuanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Oke, kita lanjut ke bait selanjutnya. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا ما قطع كذا اشتهر. Awal beberapa surat itu terkumpul dalam 14 huruf, yakni silhu suhayram man qata' kadza ishtahar. Jadi kalau kita mau tahu di awal-awal surat itu jumlahnya ada berapa huruf, itu ada terkumpul awal beberapa surat terkumpul dalam 14 huruf. Jadi awal-awal surat itu terkumpul dalam 14 huruf. Apa saja hurufnya itu? Silhu suhayram ma qata' kadza ishtahar. Jadi ada di dalam kata silhu suhayram ma qata' kadza ishtahar. Oke? Kita lanjut di bait selanjutnya. Sebentar. Bentar ya. Sebentar, saya kirim lagi bait terakhir. Umi Afan boleh minta tolong di-share, saya sudah share ke Iya. WA. Sebentar saja. Kita sudah sampai di akhir matannya. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. وتم ذا النظم بحمد الله. Telah sempurna nazam ini dengan bihamdillahi, dengan memuji Allah, ala tamamihi bila tanahi, atas kesempurnaan dirinya dengan tiada batas. Abiyatuhu naddum badali dhinnuha. Bait-baitnya ini seperti naddum bada, artinya tampak pohon yang berbau harum bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tarikhuha, waktu penyelesaiannya, busyra liman yutqinuha, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajarinya atau memutkinkannya. Tsumma salatu wassalamu abada, kemudian salawat dan salam semoga tercurah ala khitamil anbiya'i ahmada, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali was sahbi wa kulli tabi'i, dan juga kepada keluarga, sahabat, wa kulli qari'in wa kulli sami'i, dan seluruh pengikutnya dan serta seluruh pembaca dan pendengarnya. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai kitab Tuhfatul Atfal. Mungkin selanjutnya bagaimana Umi? Apa semuanya menghafal dari awal atau bagaimana? Kalau menghafal mah mesti harus ada kelasnya Ustaz ya. Kalau misalkan bisa. Apa kita pelan-pelan bahasnya Ustazah? Ini kan Ustazah kan banyak itu bahasnya. Iya. Bahasnya satu misalkan bait satu, tapi kita contohnya yang banyak gitu Ustazah. Oke, boleh. Mungkin nanti kita bahas ulang, tetapi masing-masing mungkin di dalam Al-Quran apa bagaimana? Ya,
satu bait gitu ya, terus tapi sahabat suruh baca semua gitu, mau dihafal alhamdulillah, nggak mau nggak apa-apa gitu, terserah. Oke, Karena ini kan siap. kelas umum, tapi kita perbanyak di itunya saja, di tajwidnya, Oke, boleh. di latihannya. Oke, siap. Nanti Kita baca satu bait satu gitu saja ya, biar semuanya ikut baca, jadi biar tahu gitu ini cara bacanya bagaimana, jadi sahabat-sahabat baca juga cara bacanya gitu. Biasanya kan mereka pada nggak tahu ya cara bacanya gitu kan Ustazah. berarti nanti jika ada yang ingin menghafal boleh gitu. Apa Gitu bagaimana? boleh. Nanti mungkin saya baca satu bait, satu bab. Nanti saya kirim rekaman suaranya. Bagaimana? Ya, Dan nanti PDF. kalau misalkan ada yang mau ngambil sanad, bisa langsung ke ya Ustazah, kalau udah selesai nanti kalau misalkan bisa mereka bisa menghafal mau ngambil sanad, bisa ke Ustazah ngambil sanad gitu ya Ustazah. Ya, nanti kalau sudah selesai dan sudah emang Udah sudah hafal. nanti insya Allah bisa ngambil sanad tufah. Iya, sanad tufah. Jadi bisa diajarkan lagi ya Ustazah. Ini nanti kita pelan-pelan aja Ustazah, apa namanya, satu bait, dan kita ini yang mau dihafal silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi kalau yang mau ngambil sanad juga enggak apa-apa gitu ya Ustazah ya. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sahabat semua ada yang ingin bertanya? Karena belum begitu lagi lengket. Oke. Nanti insya Allah kita ulang kembali ya Umi pelajarannya. Iya, ulangnya pelan-pelan aja Ustazah, satu bait aja Ustazah. Semuanya suruh baca yang di situ. Gitu. Soalnya kan di sini pada orang tua semua Ustazah rata-rata kan, terus sama yang banyak yang dasar gitu kan. Masih banyak yang dasar Ustazah, bacanya. kitabnya ini apa ada yang terjemahan Ustazah? Oh, ada Umi. Nanti mungkin saya bisa fotokan, terus saya kirim gambarnya kalau misalnya ada yang ingin membeli kitab terjemahannya. Iya ya Ustazah. Jazakillah khair. Wa iyyakum Umi. Mungkin ada yang lain lagi? Insya Allah kita nanti di minggu depan kita Yang mau ngundang pengambilan sanad dikumpulin di grup aja gitu ya Ustazah. Oh iya, nanti boleh Jadi kabarin. dipisah yang mau yang serius sama yang hanya untuk belajar gitu. Jadi kalau serius kan istilahnya apa namanya, benar-benar menghafal, dan diambil kita kan kalau udah ada sanadnya kita bisa ngajarin lagi ke orang lain gitu. Kalau ngambil sanad itu harus gimana ya? Harus menghafal. Kalau ngambil, iya betul, harus menghafal dan bacaannya juga benar. Jadi tidak ada salah bacaan dan tidak lupa. Jadi hafalannya itu lancar dari awal sampai akhir, dan nanti saya tanya syarahnya, penjelasannya. Misalnya di mana bait yang menjelaskan tentang misalnya ikhfa, idhar, iklab gitu. Jadi tidak hanya hafal baitnya, dan tetapi memahami apa yang dia hafal. Atau nggak gini Ustazah, misalkan watam madan nazmi ya, watam madan nazmu bihamdillah gitu kan, misalkan watam madannya, watamma artinya apa, dan nazmu artinya apa, bihamdi artinya apa, Allahi artinya apa, nanti kita nyatet Ustazah. Jadi kan kalau dari situ kan istilahnya Ustazah nanti bertanya-tanya juga kita bisa tahu. Baik. Jadi nggak usah cepet-cepet Ustazah. Ini sebagai gambaran. Nanti kita ulang lagi. Mau diulang 3 kali, 4 kali juga tidak apa-apa. Biar tambah matang. Mungkin. Biar tambah mungkin. Mungkin ada lagi Umi yang ingin bertanya? Oh iya, ini kalau Tufatul ini tiap hari Sabtu aja Ustazah? Enggak, sebenarnya Jumat ya. Karena kemarin Jumat Ustazah lagi ada keperluan di Mahat. Jadi dipindah ke Sabtu. Biasanya Jumat.
Jumat pagi jam Saya 8. baru pertama kali ikut Oh, Jumat jam 8. Jumat jam 8. Ya. Nanti kalau mau bukunya nanti di-share ya di komunitas insya Allah sama admin ya. Nanti insya Allah di-share komunitas yang ingin serius benar-benar istilahnya walaupun kita istilahnya nggak belum gitu bisa tapi ingin serius mau belajar gini ya mau ditekunin misalnya gitu. Nah nanti hadir jangan nggak hadir karena walaupun ini gratis ya tapi kita harus istiqomah gitu karena kita kan pahalanya dari Allah ya. Kalau misalkan kita ntar hadir, besoknya enggak, ini hadir itu jangan gitu. Kita zolim juga sama ustazah yang sudah mau berbagi ilmunya dengan kita. Ya kan beliau jauh-jauh dari ngambil sanatnya sampai ke Madinah. Kita ngambil sanatnya di Zoom. Masya Allah kan beda ininya ya Ustazah ya. Allah kasih kemudahan buat kita gitu kan. Ustazah masih ambil sanatnya ke Mekah dulu, ke Madinah dulu. Kita tinggal nongkrong di depan Zoom udah bisa minta ngambil sanat gitu ya. Jadi walaupun ini gratis, tapi sahabat-sahabat harus tetap istiqomah, harus tetap diniatkan gitu. Walaupun kita misalkan belum dulu mau ngambil sanatnya karena belum bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita istiqomah gitu kan. Istiqomah kan nilai pahalanya beda ya sama kita hanya mencoba-coba. Dan gitu juga nggak bakal bisa masuk pelajarannya gitu. Jadi harus benar-benar istiqomah. Kalau mau istiqomah, walaupun belum bisa ngambil sanad, nanti bisa masuk grup gitu. Nanti dia sama Ustazah dibimbing, insya Allah. Ya Ustazah ya? Insya nggak Allah. ada jam malam ya Ustazah ya. Belum. Hanya Ustazah kan pagi. ngajar. Umi Ustazah ini kan beliau pengajar di Mahat. Beliau ngambil waktu senggangnya beliau mengajarkan kita. Iya. Soalnya saya masih kerja ini kebetulan libur. Masya Allah. Nanti kita ngomongin lagi ya sama Ustazah ya gimana baiknya. Tapi untuk sekarang Ustazah kalau bisa nanti di-share kedua-duanya yang asli sama yang terjemah. Gitu. Oh iya, baik Umi. Oke. PDF-nya ya. Iya, iya. Oke. Ya, nanti kalau misalkan malam kayaknya nggak tahu saja bisa atau enggak gitu kan. Ustazah bisa masih sekarang masih bisanya pagi karena pas waktu selesai ngajarnya pas waktu saat itu lagi senggang ya Ustazah ya. Iya Umi. Soalnya beliau juga kan ngajar santri ya kan santrinya banyak gitu kan. Iya, kalau pesantren kan liburnya di hari Jumat. Itu Ustazah gini aja minta kalau misalnya kayak tadi kan dari bait 43 ya itu misalnya mat wajib terjadi begini satu dibahas kasih contohnya gitu gimana? Oke, boleh Umi nanti. Insya Allah kita uji nanti. Tadi saja kan baca dulu nih semuanya, terus kita praktek. Jadi saya kan belajar namanya masih belajar, tahap belajar juga saya catat. Cuman kayak tadi ada mat jais, mat wajib. Contohnya nggak ada, tahu-tahu nanti baru belakangan. Jadi kan nggak sekalian nyatetnya gitu. Itu usul saya aja Ustazah. Ya Umi. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ya Umi. Oke, mungkin ada lagi? Kalau sudah tidak ada, sampai di sini saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak yang kurang. Ustazah, maaf. Ya, ya Umi. Maaf ya mau tanya kalau misalnya itu ya, afwan, watamadzanna, zanya itu panjang apa 2 harokat apa 1 harokat aja Ustaz? Jadi apabila ada harokat setelah da, itu kan ada harokat setelah da ya Umi ya? Kan zanya itu kan ada alifnya jadi kan panjang ya, tapi ada tasjdid setelahnya kan gitu. Jadi kita Sama sukun itu sukun kecil. Iya, jadi kita langsung itu namanya sukun kecil itu namanya hamzatul wasl. Jadi itu hamzah wasl itu kepala shad. Nah, kita langsung membaca setelahnya tasjdidnya. Jadi kita kalau ada tasjdid itu langsung masuk ke huruf setelahnya. Tapi kalau tidak ada tasjdid baru dha-nya kita baca panjang. Misalnya nunnya itu tidak tasjdid.
Jadi kita bacanya watammadza nazmu. Tapi kalau baca seperti itu jadi dengarnya itu kurang pas. Jadi makanya kenapa dia ada tasjidnya. Watammadza nazmu. Jadi masuk setelahnya langsung. Jadi Waktu apabila itu saya itu langsung masuk ke huruf setelahnya. Tetapi jika tidak ada berarti dalnya dibaca panjang. kalau tidak ada tasjid ya Ustaz. Ya, betul. Misalnya alif ya. Ya. Anna gitu ya. Zanya Iya. panjang dulu. Tetapi sudah pasti biasanya kalau misalnya ada nun di situ dia pasti udah tasydid. Karena balik lagi nanti ke hukum alif lam syamsiyah. Ya, betul. Iya. Sebelumnya saya baca dua harokat aja sih, baru masuk ke tasydidnya, ke nunnya, gunah. Oh, Itu salah ya? Tidak boleh dipanjangkan. Oh iya ya. Syukran Ustaz. Afwan Umi. Kira ada lagi? Sebelum saya tutup. Oke, mungkin sudah tidak ada. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Fi amanillah. Izin meeting ya sahabat semua ya. Nah,